Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan yang memberkati kami sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat, dengan napas kehidupan yang baru di hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 17 ayat yang kelima. Demikian kesaksian firman Tuhan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Melangkah pasti bersama Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Lao Tzu, seorang filsuf dari Tiongkok berkata, perjalanan ribuan mil berawal dari sebuah langkah kecil. Langkah kecil yang kita lakukan untuk memulai suatu aktivitas perjalanan. Sama saja dengan ketika kita akan memulai hari kita pada hari ini, sebelum kita melangkah, terlebih dahulu kita melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Saya tertarik dengan perkataan pendeta saya yang melayani di gereja kami, bahwa sebelum dia melangkahkan kaki menuju ke toilet atau ke luar atau turun dari tempat tidur, yang pertama dilakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Itu juga yang dilakukan oleh Raja Daud. Dalam situasi, dalam kondisi bagaimanapun, Daud adalah teladan karena dia boleh senantiasa mengandalkan Tuhan, dan doalah yang dilakukan oleh Daud. Kita tahu langkah perjalanan Daud dalam hidupnya, bagaimana Tuhan mengurapi dia di depan saudara-saudaranya. Dia yang tidak dianggap sendiri oleh orang tuanya Isai, yang tadinya hanya menyuruh abang-abangnya lewat di depan Nabi, dan dia sedang berada di padang gurun. Tetapi ketika dikatakan inikah semua anakmu, tidak, masih ada lagi yang lain, dan dia disuruh kembali untuk dijemput, dan akhirnya dia boleh diurapi di sana. Dan kita tahu bagaimana perjalanannya, dia dikejar-kejar oleh Saul sampai akhirnya dia menjadi raja di Yehuda, yang kemudian dia menjadi raja di tengah-tengah Israel secara keseluruhan. Bahkan di tangan Daudlah Israel Raya itu dimulai sampai nanti di masa Salomo. Ibu bapak saudara terkasih, langkah yang pasti bersama dengan Tuhan memang perlu kita lakukan. Karena apa? Dalam perjalanan hidup kita setiap hari, kita nggak tahu apakah kita menghadapi permasalahan, apakah kita akan menghadapi kesulitan, atau kita menghadapi tantangan, atau bahkan musuh sebagaimana yang dihadapi oleh Daud. Dia menghadapi banyak tantangan, rintangan, bahkan ada musuh, bahkan ada orang yang menyukai nyawa Daud, yang mau merebut tahta kerajaannya. Bahkan anaknya sendiri juga mengkudeta dia. Tetapi langkahnya pasti mengikut Tuhan. Dia tetap setia di tengah situasi kesulitan. Dia tetap melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Andre Hirata, seorang penulis Indonesia berkata, berpikirlah 3 langkah ke depan sebelum langkah pertamamu kamu ambil. Sebelum melangkah 3 langkah ke depan, ada langkah awal yang harus kita pikirkan. Sama seperti orang yang sedang bermain catur. Orang yang bermain catur, ketika dia menjalankan bidaknya, apakah pion, apakah kuda, atau benteng, atau apapun itu, dia sudah memiliki 2, 3, bahkan langkah-langkah berikutnya sampai akhirnya dia akan memenangkan pertandingan. Ketika kita juga melangkah pasti bersama dengan Tuhan, kita tahu, kita andalkan Tuhan, bukan hanya sekedar pola pikir kita, tetapi Tuhan yang kita sembah, itulah yang harusnya kita andalkan dalam kehidupan kita. Martin Luther King, seorang aktivis sekaligus pastor dari Amerika, berkata, iman adalah ketika Anda mengambil langkah pertama, bahkan ketika Anda tidak dapat melihat seluruh anak tangga. Kita bisa melihat langkah-langkah yang akan kita usahakan, tetapi kita tidak tahu anak tangganya di mana. Dan kita imani bersama dengan Tuhan, kita dapat melangkah pasti. Karena itu ibu bapak saudara, mari kita melangkah pasti bersama dengan Tuhan, berserah dan mengandalkan Tuhan setiap hari. Sebelum memulai aktivitas,
kita andalkan Dia, kita berdoa kepada Tuhan, kita berserah dan kita mohon pertolongan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, buahnya lebat melalui cara hidup kami. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini, setiap langkah hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami, memberkati kami dalam perjalanan hidup kami hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.